Hai anak-anak hebat yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama pada hari ini, di mana kita hari ini akan belajar tentang sakramen tobat. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan memulai pelajaran agama ya Tuhan, kiranya Engkau dampingi kami, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, terutama untuk semakin mengimani Engkau, untuk semakin belajar untuk mengenal apa itu sakramen tobat. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, agar kami dapat semakin mengimani Engkau dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah mengenal beberapa sakramen ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa aja kira-kira sakramen yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar tentang sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, kemudian sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sakramen tobat. Apa sih sebenarnya sakramen tobat itu? Mungkin dari antara kalian ada yang tahu sakramen tobat itu apa? Nah, ini dia, sakramen tobat itu disebut juga sebagai sakramen pengampunan atau rekonsiliasi. Dalam sakramen ini, kita memperoleh pengampunan dari Allah. Yesus memberi wewenang ini kepada para rasul dan gerejanya. Sekarang saya tanya dulu, di antara kalian, siapa yang merasa tidak pernah berdosa? Adakah di antara kalian yang merasa demikian? Enggak kok Bu, aku enggak pernah berdosa. Atau ada dari antara kalian yang merasa, Bu, saya itu banyak dosa, saya itu belum bisa menjadi orang yang baik. Nah, berdasarkan keadaan manusia tersebut, maka gereja juga memiliki yang namanya sakramen tobat. Kenapa kok ada sakramen tobat dalam gereja Katolik? Nah, ini didasarkan dari kitab suci juga, dari Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Bunyinya bagaimana ya? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kemudian dasar yang kedua itu dari Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Coba mari kita buka kitab sucinya. Ada kitab suci kan di dekat kalian? Coba dicari Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Kita akan menyimak bersama. Kita akan membaca apa sih isi dari Lukas bab 15. Saya akan bacakan, kamu mendengarkan dan menyimak ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu.
Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Nah, dari kisah itu, siapa saja sih yang diceritakan dalam perumpamaan ini? Yang pertama adalah Bapa, kemudian anak sulung, dan juga anak bungsu. Nah, kenapa kok Bapa tergerak oleh belas kasihan sehingga ia menerima anaknya yang bungsu yang telah berfoya-foya? Karena bapaknya sangat mencintai anak bungsunya. Nah, oleh karena itu, karena keadaan manusia yang berdosa, maka gereja memberikan sakramen tobat. Tujuannya apa? Menerima kembali rahmat Allah setelah jatuh dalam dosa, dipulihkan dalam hubungan dengan Allah dan sesama, menguatkan diri agar tidak jatuh dalam dosa lagi. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah untuk menuju pertobatan sejati? Yang pertama, introspeksi diri. Menyadari bahwa kita itu berdosa, menyadari bahwa kita itu penuh dengan kesalahan. Yang kedua, menyesal dengan tulus. Artinya, penyesalan karena cinta kepada Allah, bukan karena takut hukuman. Kemudian yang ketiga, mengaku dosa kepada imam, mengungkapkan dosa dalam sakramen tobat. Kapan kita bisa menerima sakramen tobat? Biasanya di gereja itu ketika menjelang Natal dan Paskah ada penerimaan sakramen tobat. Nah, kalian bisa mengikuti. Kemudian menerima absolusi atau pengampunan. Imam memberikan pengampunan atas nama Kristus. Yang kelima, melakukan silih atau melakukan tindakan pemulihan sebagai tanda pertobatan. Nah, setelah kita menerima sakramen tobat, buah-buah apa saja atau manfaat apa saja yang kita terima? Itu yang pertama, dosa kita diampuni. Hati kita merasa damai dan lega, seperti tidak ada beban. Kemudian hubungan dengan Allah dan sesama dipulihkan. Dan juga kita memiliki kekuatan untuk melawan dosa di masa depan. Nah, menurut kalian, coba kamu
pikirkan, mengapa penting untuk mengaku dosa secara rutin? Bagaimana kalau kita tidak usah mengaku dosa saja? Coba kalian pernah berpikiran begitu tidak? Apa dampak dosa terhadap hidup rohani kita? Kapan terakhir kali kamu menerima sakramen tobat? Nah, itu dia ya, pelajaran kita hari ini tentang sakramen tobat. Semoga dengan sakramen tobat kita bisa menjadi manusia yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga kita menjadi pribadi yang pemaaf, artinya membuka pintu pengampunan bagi siapapun yang kembali kepadanya. Baik, sekian dulu materi dari saya tentang sakramen tobat. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Bye.